Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen konflik dan negosiasi. Pengertian konflik. Konflik adalah situasi di mana dua orang atau lebih menunjukkan ketidaksetujuan terhadap isu yang berkembang dalam organisasi. Situasi yang menunjukkan antagonisme di antara satu dengan yang lain. Pengertian konflik menurut Putnam dan Fole 1987. Konflik sebagai interaksi dari orang-orang yang saling bergantung, yang merasakan adanya pertentangan tujuan, sasaran, dan nilai. Melihat pihak lain berpotensi mengganggu proses realisasi tujuan ini. Selanjutnya, tingkatan konflik dalam organisasi, yaitu 1. Intrapersonal. Konflik yang terjadi di internal individu. Konflik pada tingkatan ini terjadi apabila seorang individu mendapatkan ketidaksesuaian antara sebuah kenyataan yang terjadi di dalam organisasi dengan yang diharapkan. Kedua, interpersonal, yaitu konflik yang terjadi di antara dua atau lebih individu dalam organisasi. 3. Intergroup, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok yang ada di dalam organisasi. 4. Interorganisasional, yaitu konflik yang terjadi di antara organisasi. Pandangan tentang konflik. 1. Pandangan tradisional, keyakinan bahwa semua konflik harus dihindari. 2. Pandangan relasi manusia, keyakinan bahwa konflik adalah suatu hasil yang natural dan tidak dapat dihindari dalam suatu kelompok atau organisasi. 3. Pandangan interaksionis, keyakinan bahwa konflik tidak hanya kekuatan positif dalam suatu keluarga atau orang, tetapi sangat diperlukan bagi keluarga untuk berkinerja secara efektif. Macam-macam akibat konflik. 1. Konflik fungsional, yaitu konflik yang menimbulkan akibat positif. Meningkatkan kreativitas, semangat kerja, pengambilan keputusan akan lebih baik, berusaha untuk mencari pendekatan baru, memperjelas pandangan masing-masing individu. Kedua, konflik disfungsional atau destruktif, yaitu konflik yang menimbulkan akibat negatif, menimbulkan kecemasan pada diri individu, meningkatkan ketegangan dalam berhubungan dengan individu lain, menimbulkan rasa tidak percaya dan curiga. Individu cenderung hanya memperhatikan kebutuhan pribadi dan adanya penolakan dalam bekerja sama. Gaya penyelesaian konflik. 1. Gaya penghindaran, tidak terlalu memperhatikan kebutuhan diri sendiri atau kebutuhan orang lain. Gaya penyelesaian konflik ini tidak efektif. 2. Gaya akomodasi, yaitu menekankan kebutuhan satu orang dengan mengorbankan kebutuhan orang lain. 3. Gaya kompetisi, yaitu ada upaya mendapatkan apa yang diri kita inginkan tetapi mengorbankan kebutuhan orang lain. 4. Gaya kompromi, melibatkan kedua belah pihak untuk sama-sama berusaha menyelesaikan konflik, berkolaborasi untuk mencapai solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, pengertian negosiasi.
Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Selanjutnya, karakteristik negosiasi, yaitu senantiasa melibatkan orang lain, memiliki ancaman yang mengandung konflik, menggunakan cara pertukaran, berbentuk tatap muka, menyangkut hal yang berhubungan di masa depan, berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku negosiasi. Jadi, kita semua pada dasarnya adalah negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan sebagian lagi tidak pernah memenangkan negosiasi. Sebagian kita hanya menjadi pengikut atau selalu mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. Negosiasi dilakukan oleh semua manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Semua lapisan dari kalangan sosial terbawah sampai dengan kaum elit di kalangan atas. Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Dan bagaimana kita bernegosiasi? Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola memanage diri ya, untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip, dan teknik-teknik bernegosiasi, sehingga kita dapat melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja. Dan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita juga harus bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu yang bernilai yang dapat kita tukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Oke, kurang lebihnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.